Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Esther Apriliani. Saya dari SMK Negeri 1 Kalinyamatan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan bersama dengan rekan saya coaching untuk supervisi akademik. Percakapan praobservasi kelas. Pak Zainal untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Esther. Perkenalkan, saya Bapak Zainal Abidin, pengampu mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam sosial IPAS. Nah, saya mengampu kelas 10 Bapak Ibu di SMKN 1 Kalinyamatan. Demikian Bu Esther, sesi perkenalan yang singkat. Ya, terima kasih Pak Zainal. Jadi saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Baik Ibu. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bapak Zainal capai itu apa saja? Ya, terima kasih Ibu. Tujuan pembelajaran yang akan kami capai seperti yang sudah diketahui Bapak Ibu, saya mengampu mata pelajaran IPAS. Nah, pembelajaran dilakukan berdasarkan model pembelajaran proyek based. Maka oleh sebab itu rentetan pembelajarannya itu panjang dan tematik. Oleh sebab itu tujuannya juga banyak. Nah, tujuan berikut adalah yang pertama itu adalah siswa mampu menjelaskan tentang prinsip pelestarian. Tujuan yang kedua, murid mampu merancang. Jadi proyek IPAS itu diawali dari merancang, menanam tanaman hias, meliputi mempersiapkan medianya, mempersiapkan tanamannya, dan juga mempersiapkan teknik menanamnya. Karena beda tanaman terkadang beda teknik menanam itu. Yang ketiga itu adalah merancang, merawat tanaman hias. Jadi kalau sudah ditanam, terus nanti bagaimana sih cara merawatnya? Tujuannya murid mampu merawat itu. Sedangkan yang ke berapa ini Bu? 4 ya. Yang keempat itu setelah merancang melaksanakan itu. Jadi murid mampu menerapkan rancangannya, artinya melaksanakan menanam tanaman hias. Yang kelima, murid mampu merawat tanaman hias. Yang keenam, murid mampu untuk mengevaluasi dari kegiatan atau proses kegiatan panjang itu, persiapan, melaksanakan, mengkomunikasikan, ada kelebihannya disampaikan, kekurangan juga disampaikan. Begitu Ibu, tujuan dari pembelajaran ini. Bagus sekali nih Pak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada 6. Area pengembangannya yang akan tidak dicapai kira-kira apa nih Pak Zainal? Baik Ibu, area yang hendak kita capai adalah di lingkup keterampilan murid dalam menanam tanaman hias. Juga kompetensinya ini. Jadi ada cakapan dia melakukan menanamnya, juga dia punya pengetahuannya atau kompetensi. Begitu Ibu. Untuk strategi yang dipersiapkan apa Pak? Iya, karena model pembelajaran yang digunakan itu adalah PJBL, Project Based Learning, dan kita menggunakan pendekatan kontekstual, pendekatan yang ada di lingkungan sekitar itu, serta kita juga berbasis teknologi untuk menyampaikan konten, terus pengumpulan penugasan siswa,
itu kita menggunakan Google Classroom. Nah, yang nanti siswa juga harus atau murid juga bisa bertumbuh dengan menggunakan Canva untuk membuat penugasan-penugasannya seperti infografis, PowerPoint itu ya, slide presentation dari Canva. Kira-kira itu. Jadi yang tentang berdiferensiasinya belum tersampaikan ya. Jadi berdiferensiasi yang nanti mau kita laksanakan dalam pembelajaran adalah siswa bebas dalam memilih tanaman apa, tekniknya bagaimana, terus cara menanamnya bagaimana. Bebas dalam memilih prosedur dalam menanam dan sebagainya itu. Makanya nanti tanaman hiasnya tidak satu jenis itu. Tergantung yang mereka inginkan hasil dari rapat murid tersebut. Pilihnya apa? Apakah mungkin tanaman hias dari kencur? Kencur bisa loh sekarang dianggap jadi tanaman hias. Tapi emang agak lama tentunya. Ya gitu kira-kira itu. Nah, persiapan praobservasi ini Pak Zainal sudah cukup baik, strategi dan area pengembangannya sudah sesuai dengan tujuan ya Pak ya. Ya seperti yang ada di RPP. Kemudian Pak Zainal juga melakukan pembelajaran menggunakan budaya positif, pembelajaran menggunakan sosial emosional. Kemudian Pak Zainal juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Terima kasih. Sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Saya jadi pengen nanti lebih dalam mengikuti di observasi kelas dan nanti juga saya akan mengikuti saat anak-anak praktikum di lingkungan sekitar sekolah. Ya, siap Ibu. Nanti mohon arahan dan bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini sudah masuk semua atau ada yang sakit? Ada ya? Kita absen dulu ya. Agis, Ardila, baik, anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari tentang merancang, menanam tanaman hias yang berupa tanaman herbal ya. Nah, yang untuk keperluan herbal seperti jahe dan kawan-kawannya. Nah, kalian sudah mengirimkan tugasnya di Google Classroom, sudah saya cek dan sudah sesuai. Jadi kita bisa melanjutkan pada pertemuan kali ini adalah melaksanakan proses menanam. Nah, beberapa peralatan dan perlengkapan disediakan sekolah, tapi peralatan dan perlengkapan lainnya kalian sudah bawa kan? Sudah. Oh, baik. Sudah bawa tas bunga? Sudah. Pot bunga ya? Sudah bawa tanamannya? Sudah. Nah, kalau yang belum nanti bisa ngambil di sekitar sini untuk
itu ditangkarkan lagi yang sudah banyak. Karena ada di sekitar halaman sini tanaman serai kan, nah nanti silakan ditangkarkan kalau yang tidak bawa. Tapi kalau yang bawa di kayu. Berikutnya adalah media tanamnya. Sudah bawa kah? Sudah. Bagus, berarti sudah lengkap ya. Baik. Cukup. Mulai. Baik. Sebelum kita melaksanakan nanti di luar dan melaksanakan proses menanamnya, saya ingatkan dulu ya langkah-langkah dalam menanam biar kita jadi sama persepsinya. Tapi sebelum itu biar kita bersemangat, yel dulu gimana? Masih ingat ya yel SMK kita ya? Iyalah selalu kok. Siap ya? Siap. Kita yel semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Baik. SMK bisa ya? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Luar biasa. Jadi SMK N1 Kalimantan itu anak-anaknya hebat dan luar biasa. Makanya kita perlu menumbuhkan semangat kita selalu. Baik, berikutnya adalah memberikan pengarahan menanam. Kalian kemarin sudah nyusul, sudah saya cek, sudah bagus semua. Tinggal kita biar sama ini mobilnya. Ingat ya, dalam proses ini kalian perlu mendokumentasikan. Sudahkah kalian membentuk menyusun ya? Siapa yang nanti menanam, siapa yang memvideo, siapa yang menyiapkan peralatan, itu ya. Jadi sudah berbagi peran kan? Kemarin sudah saya lihat di rancangan kalian sudah bagus. Jadi silakan nanti dilaksanakan sesuai dengan rancangan kalian. Nah, prosedur atau proses menanam kita pertegas kembali dari apa yang sudah kalian susun rancangannya kemarin, ya kan? Kita menanam itu kan tujuannya adalah tanaman itu hidup, gitu ya. Nah, di masa kemarau panjang ini, maka kebutuhan akan air itu juga tinggi. Jadi jangan lupa nanti untuk disiapkan air juga untuk segera langsung disiram. Dan alhamdulillahnya ini pagi hari, jadi pas atau tepat untuk menanam. Kalau siang itu tidak boleh ya, ingat ya, siang tidak pas untuk menanam. Yang pas adalah pagi hari, di mana sinar ultravioletnya masih dalam kondisi bagus. Nah, kalau siang itu sudah oke, baik, saya kenalkan dulu. Saya uraikan dulu. Kalian sudah membawa pot bunga? Pot tanaman hias ya? Oke. Terus kalian sudah membawa media tanam? Sudah. Di mana? Oke, berarti sudah lengkap ya media tanamnya ada. Kalian juga sudah membawa tanaman hias? Variatif sesuai yang kalian rancang? Iya, bagus. Nah, nanti proses menanamnya adalah alat dan bahan disiapkan dulu, termasuk apa? Air ya, karena ini kan musim kemarau, jadi airnya satu lumayan. Sebelum menanam, kalian juga perlu menyiapkan biar ini keseimbangannya kokoh. Ini kan ringan, maka kasih batu di sini. Kita 3 atau 4, jadi dia posisinya kokoh. Setelah dikasih batu ini juga berfungsi biar tidak terlalu bantat. Kalian juga ngerti kan bantat istilahnya. Kalau bantat itu kan airnya susah masuk. Jadi makanya ada rongga-rongga dibantu dengan adanya batu itu juga membantu adanya rongga sehingga dia tidak bantat. Sampai sini paham? Nah, oke. Siapkan media tanamnya diaduk dengan air, dicek kondisinya remah. Ketika kita peras dia tidak keluar air, ketika kita buka ini dia ngepiak, jadi tidak basah.
bukan basah loh ya, remah. Remah itu kadar airnya pas. Nah, kalau kalian kalau membuat adonan itu kan ada adonan yang kalau buat keripik itu lancar ya. Nah, itu berarti kadar airnya banyak. Tapi kalau kalian membuat adonan video aja, belum cukup memvideo aja. Terus ambil posisi-posisi yang tepat. Nanti di dubbing atau kalian langsung mengisi suara ke sana? Dubbing. Ya, silakan monggo. Mau di dubbing, selesai video di dubbing ya silakan. Kan dirapikan lagi ya videonya. Mau langsung diisi suara waktu itu ya juga silakan. Baiknya gimana monggo diserah. Yang penting nanti dari hasil menanam itu ya penilaiannya adalah ingat satu di produknya, ya kan? Dua di hasil masukkan ke boleh TikTok, boleh YouTube, boleh layanan Facebook, boleh. Yang penting nanti dikirim link ke tempat yang disediakan atau ke Google Classroom-nya. Nanti saya kasih slot untuk ngirim ke tersebut. Gimana? Sudah memahami kan? Ya. Bagus. Kalau sudah memahami, kita mulai. Siap? Siap. Selesai. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Sudah selesai melaksanakan proses menanam dan cara mati tadi dengan sama. Ya alhamdulillah sudah sesuai dengan prosedur yang dirancang. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah tanaman tersebut dalam kondisi sedang akan tumbuh. Maka perlu apa? Perawatan yang intensif. Makanya setiap hari nanti dicek kering apa enggak dan disiram. Yang kedua,
Pertanyaan, tanaman itu mati atau masih bisa tumbuh? Yes, masih bisa tumbuh. Jadi kalian harus sadar untuk terus melakukan perawatan dengan menyiram. Berarti kapan Pak? Ya kisaran mungkin 1 bulan baru tumbuh, ya kan? Jadi memang harus sabar. Atau mungkin 1 pekan tumbuh, kita tahu ya kan? Kita sabar aja, tetap merawatnya biar tumbuh. Oke? Ya. Jika nanti tidak tumbuh, ya kita nanam lagi. Yang tadinya sudah kita potnya itu tanam lagi. Toh aslinya kan kalian sudah bisa. Aslinya kalau dilakukan sendirian tuh mudah. Jadi kalau mati ya bisa sulap lagi. Kira-kira 1 bulan itu batas maksimumnya. Kalau ternyata tidak ada tubuh dan ada pertumbuhan, maka itu kita nyatakan mati saja ya. Terus kita ganti dengan tanaman yang baru. Cari tanaman yang mudah untuk ditanam saja di sekitar sini. Tidak perlu bawa ke rumah. Jadi tanamannya sudah ada, kita bisa punya sansevieria, kita bisa gandakan sansevieria tersebut. Atau kita juga punya jenis-jenis kamboja yang bagus, ada kamboja yang warnanya kuning, juga pink ya. Yang bukan yang banyak itu yang kuning, yang tanaman besar-besar kamboja. Nah itu juga bisa kita tanamkan. So, tetap bahagia selalu. Kalian sudah sukses menanam. Semoga berhasil dan tumbuh berkembang seperti kita semua. Sekian, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Salam sukses. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ibu Esther Apriliani dari SMA Negeri 1 Kalinyamapan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas dalam rangka supervisi akademik. Saya ditemani dengan 2 orang. Yang pertama rekan sejawat saya, Pak Zainal Abidin, kemudian Ibu Siska Nur Zakia sebagai pengajar praktek sekaligus observer yang akan nanti mendampingi kita. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi Ibu. Pak Zainal, ada beberapa yang mau saya tanyakan. Pada saat Pak Zainal mengadakan observasi kelas kemarin, bagaimana aktivitas saat pembelajaran di kelas kemarin Pak? Ya, baik Ibu. Selamat pagi Ibu Siska. Pagi Pak Zainal. Selamat pagi Ibu. Kemarin Ibu pas pembelajaran ya Ibu ya. Pembelajaran aktivitas yang dilakukan bertepatan dengan aktivitas pembelajaran proyek based learning pas kegiatan menanam tanaman hias Ibu. Jadi itu pelaksanaan. Jadi kalau kita berbicara tentang model proyek based learning itu kan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sama mengkomunikasikan. Dalam mengkomunikasikan itu sekaligus di dalamnya ada refleksi dari pembelajaran model proyek based learning gitu ya. Nah jadi aktivitas waktu itu aktivitas kecenderungannya ke psikomotorik, mempraktekkan. Ya. Sekali Pak Zainal merupakan pembelajaran yang menyenangkan karena anak-anak mengikuti pembelajaran
model PTJL ya, Iya. Project Based Learning. Kemudian gini Pak, gimana antusias murid saat pembelajaran menggunakan metode itu Pak? Iya Bu, antusiasnya sangat tinggi sekali karena pembelajaran proyek based learning itu dari awal mulai pembelajaran saja itu kan memberikan pembelajaran yang sifatnya menarik dan menantang karena ada pelibatan langsung terhadap murid. Murid dari awal dituntun atau diarahkan untuk membentuk kelompok, habis itu mendorong kepemimpinan dari kelompok tersebut untuk merancang proyeknya, membagikan tugas atau peran, terus menyusun job description-nya. Dan dari situ murid merasa dia punya arti yang besar, andil yang besar untuk mensukseskan pembelajaran. Ini menantang mereka untuk bisa mensukseskan proyek yang akan dilakukan. Jadi antusiasmenya sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa ya Pak. Berarti ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak. Betul sekali Ibu. Karena siswa atau murid itu melakukan aktivitas semuanya. Iya, betul. Oke. Untuk kendalanya apa Pak saat pembelajaran menggunakan project based learning? Ya tentu saja ada kendala dan hambatan yang dihadapi. Karena pembelajaran ini juga menggunakan pendekatan literasi digital, jadi kendalanya karena tidak semua murid memahami alur literasi digital yang diterapkan, maka memang harus memberikan pemahaman itu terlebih dahulu. Tapi ini juga sekaligus sebagai peluang Ibu. Jadi hambatan yang sekaligus kita untuk menjadi peluang karena mereka tidak tahu, makanya rasa ingin tahu yang sangat tinggi itu menjadikan mereka bersemangat untuk berliterasi digital. Jadi di awal itu kan merencanakan proyeknya itu mereka menggunakan infografis dari Canva. Nah, ini hal baru bagi mereka. Dan waktu pelaksanaannya pun mereka kan secara berkelompok itu. Jadi dengan pembagian tugas itu juga sebenarnya kan belum atau mungkin hal baru ini. Jadi dalam diskusi pembagian tugas pun kemungkinan juga terjadi tarik ulur mereka. Nah ini bisa dikatakan hambatan juga mungkin ya sekaligus peluang untuk mendorong kepemimpinan murid. Ya melatih leadership mereka. Mereka bisa mengatur, memanajemen kelompok agar proyek itu bisa tercapai begitu. Jadi anak-anak bisa memimpin dirinya sendiri untuk melakukan suatu kegiatan, ya. Benar Ibu. Harapannya apa nih Pak Zainal? Harapannya untuk kedepannya, mungkin kan baru Pak Zainal ini yang melakukan pembelajaran dengan kompleks ya. Kemarin Pak Zainal sudah melakukan pembelajaran, ada dimasukkan pembelajaran sosial emosional, ya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebenarnya kemarin saat saya berada di kelas dan di lingkungan sekitar pada saat menanam itu juga anak-anak sangat senang gitu. Iya, kita mengamati bersama ya. Memang dalam kegiatan itu mungkin memang berjalannya bisa jadi tidak sesuai rencana. Ada anak main-mainnya juga, gitu kan Ibu. Jadi main-main tanah. Tapi saya rasa itu adalah bagian dari kebahagiaan mereka untuk proses menanam. Ya tentu saja hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Gitu Ibu. Untuk tugas akhirnya Pak untuk anak-anak itu
menanam tanaman hias, kemudian nanti untuk tindak lanjutnya setelah penanaman itu apakah ada? Iya Ibu, di dalam pembelajaran proyek yang dirancang ini itu sampai pada tingkat membudayakan merawat. Jadi tidak selesai menanam, tapi dalam kesehariannya agar membentuk pembiasaan merawat dari tanaman tersebut. Karena bagaimanapun juga ini makhluk hidup, begitu kan Ibu, jadi perlu perawatan. Nah ini perawatan berlangsung dijadwal oleh mereka. Meskipun nanti pembelajaran proyeknya selesai, ini program merawatnya tetap berlangsung. Nah, yang terdekat sebenarnya setelah mereka melaksanakan ini pelaksanaan kegiatan menanam, mereka kemarin kan mengambil video Ibu. Ya itu dalam rangka sebenarnya untuk mengkomunikasikan. Nanti ada dua cara sebenarnya yang bisa dipilih. Yang pertama komunikasi digital. Jadi mereka nanti menyusun video, murid-murid menyusun video tiap kelompoknya itu semacam video prosedur atau tutorial menanam. Nanti bisa diupload di sosial media mereka, bisa lewat YouTube, Facebook, TikTok, atau sebagainya. Nah, untuk yang model kedua itu mereka mengkomunikasikannya yang kedua. Jadi mereka mempresentasikannya di depan kelas dengan menyusun PPT, makanya ada foto, ada video itu, terus mereka mempresentasi. Baik secara presentasi langsung maupun secara video kita bebaskan, artinya murid bebas memilih. Nah ini juga merupakan diferensial juga, karena kan terkadang ini Ibu, saya tidak maksa untuk bisa langsung punya istilahnya PD, karena untuk bisa mempresentasikan di depan kelas itu memang butuh proses itu. Jadi saya rasa kalau mereka memilih untuk mempresentasikan secara video, itu pun adalah bagian untuk melatih mental mereka. Jadi tidak langsung serta-merta langsung udah ayo semuanya presentasi di depan kelas. Tapi syukur-syukur kalau memang ada yang mau presentasi di depan kelas langsung, itu lebih bagus. Itu. Baik sekali ya Pak Zainal. Itu juga ada profil pelajar Pancasila yang masuk nih Pak. Anak-anak menjadi mandiri, kemudian anak-anak juga menjadi kreatif karena akhirnya pemberian istilahnya tugas itu diberikan tugas yang bervariasi. Nah, jadi Pak Zainal memberikan kebebasan pada murid untuk memilih nih Pak ya. Memilih mau menggunakan apa. Ya bisa menggunakan komunikasi digital, kemudian juga bisa menggunakan PPT yang dibuat dari Canva nih Pak ya. Jadi Pak Zainal ini menurut saya sudah baik karena Pak Zainal sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Pak Zainal juga memasukkan ada pembelajaran sosial emosional di dalamnya, sudah cukup baik nih Pak ya. Mungkin Pak rencana tindak lanjut panjenengan ini apa Pak? Iya, jadi Ibu, tentu saja rencana tindak lanjutnya adalah pengembangan dari tema proyek tersebut. Karena banyak lahan yang cukup untuk mengeksplorasi diri, menanamnya langsung di sana ya. Nah,
Jadi dengan demikian itu kita punya kebanggaan aman. Selama ini kan bunganya masih ditempatkan di halaman sekolah. Kalau itu udah mencukupi, nanti akan bergeser ke ada spot taman gitu. Harapannya Baik sekali nih Pak Zainal untuk rencana tindak lanjutnya. Untuk keseluruhan, secara keseluruhan Pak Zainal sudah melakukan pembelajaran secara baik. Mungkin nanti ke depannya bisa ditambahkan mengenai mindfulness. mindfulness ya itu. Ya, mungkin itu saja nih Pak Zainal. Baik Ibu. Ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri percakapan pasca observasi kelas ini. Terima kasih untuk Pak Zainal Abidin Baik Ibu. dan untuk Bu Siska Zadia. Terima kasih. Salam dan bahagia. Gimana kurang?